Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, di setiap perjalanan peristiwa pasti ada hikmah di baliknya. Pernah saya terjadi sebuah peristiwa yang sangat menggetarkan batin saya. Suatu sekali ada kedatangan rombongan ibu-ibu datang ke kantor saya dan dilayani oleh staf kami di kantor. Di antaranya ada salah seorang anak gadis, ya. Dia mungkin sebelumnya sudah mengenal saya walaupun saya belum mengenalnya, karena dia mengaku adik dari salah seorang teman saya, adik bungsu dari teman saya. Dia seorang perempuan, profesinya sebagai guru madrasah ibtidaiyah, masih honorer, yang mungkin cerita honornya dapat dibayangkan oleh kita sekalian. Ternyata dia mengantar tetangganya untuk daftar umroh dengan saya, dan setelah di kantor dilayani oleh staf kami. Akhirnya anak tersebut bertanya, Pak Hajinya ada? Katanya. Lalu dijawabnya oleh staf kami ada dan minta bertemu dengan saya. Setelah dia menyampaikan itu, akhirnya saya menyambutnya dengan baik. Lalu seperti biasanya saya memberikan motivasi kepada orang. Saya tanya, Neng yang mengantar ini kapan mau berangkat umroh? Kenapa? Mudah-mudahan pertanyaan itu jadi doa bagi dia. Akhirnya dia merunduk. Iya Pak Haji katanya, saya itu mau umroh, tapi Pak Haji kapan ya katanya. Saya pengen umroh itu sama ibu saya. Saya kaget, dia yang hanya berprofesi sebagai guru honor, yang dapat terukur berapa jumlah honornya, dia bercita-cita tiba-tiba diucapkan ingin berumroh dengan membawa ibunya. Sampai kata jawaban itu membuat penasaran dalam batin saya. Akhirnya saya mengaminkannya diam-diam dalam hati. Amin. Mudah-mudahan Neng ya, pada saatnya nanti Allah menakdirkan itu. Tapi dia menyanggah saya, Pak Haji. Kata Pak Haji, kalau ceramah katanya, kalau nggak daftar, mana bisa ya kita berangkat? Lalu saya jawab menyeringai, iya Neng, tentu kita harus daftar. Ya itulah Pak Haji katanya, saya belum punya uang. Berlalulah 1-2 hari, 3 hari kemudian datang lagi dia, membawa kresek, kantong plastik, membawa sesuatu di dalamnya, dan dia setelah diterima oleh staf di depan, ternyata dia langsung mengatakan ingin langsung bertemu dengan Pak Haji katanya. Akhirnya saya perkenankan masuk ke ruangan saya, dan beliau sambil menunduk mengatakan, Pak Haji, saya mau daftar. Saya kaget, sambil memberikan motivasi, oke Neng, kita daftar ya. Silahkan dengan staf. Enggak katanya Pak Haji, saya mau langsung dengan Pak Haji. Akhirnya saya tanyakan, boleh Neng, yang mau kapan? Enggak tahu kapan katanya Pak Haji, pokoknya saya mau daftar aja. Saya kaget, karena biasanya orang yang mendaftar itu uangnya sudah jelas, dokumennya sudah jelas, ini tidak membawa apapun, hanya membawa kresek hitam yang entah apa isinya di dalamnya. Kemudian ketika dia menyerahkan ini daftar, menyerahkan di meja saya, ini katanya Pak Haji. Apa itu Neng? Itu uang yang saya miliki sekarang. Berapa jumlahnya? Karena besar lumayan. Nggak tahu Pak Haji katanya. Loh, saya kaget. Kenapa Neng nggak tahu? Ini kan uang Neng. Kenapa diserahkan ke sini? Nggak Pak Haji, saya malu kalau di depan. Entah berapa. Memang uang ini berapa jumlahnya? Nggak tahu karena saya memecahkan celengan saya. Saya kaget. Saya haru melihat anak itu sambil tertunduk. Akhirnya saya bijaksana menghadapi dia. Lalu akhirnya, mari kalau begitu kita hitung ya uangnya berapa. Saya terharu banget. Ada lipatan uang 50.000, ada lipatan uang 20.000. Uangnya pun masih terlipat-lipat. Akhirnya kita hitung satu persatu, dan ternyata uang itu 3.800.000. Dan saya nyampaikan, Neng, ini uangnya 3.800.000. Oh iya Pak Haji katanya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya buatkan tanda terima kwitansi atas nama dia dan saya serahkan ini. Dia menolak, Pak Haji, saya itu mau berangkat sama ibu saya. Kalau bisa kwitansinya 2. Loh, saya kaget. Kalau begitu uangnya dibagi 2, Neng ya? Iya katanya, biar untuk mamah saya 2 juta, untuk saya 1.800.000. Akhirnya saya tulis di bukti penerimaan kwitansi itu
untuk atas nama dia 1.800.000, untuk atas nama ibunya 2 juta rupiah. Saya kaget karena saya terharu, saya serahkan kwitansi itu kepada tangan dia dan dia pegang, dan saya langsung mengatakan begini, Neng, dari mulai hari ini ketika Pak Haji usai melaksanakan sholat fardu, insya Allah Pak Haji akan mendoakan Neng, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemakmuran lahir batin Neng, sehingga cita-cita Neng dapat segera terwujud. Dia pun kelihatan berkaca-kaca matanya, tanda dia merasa sedih, dan dia mengambil kwitansinya. Dan luar biasa, baru saya terharu, anak usia kira-kira belum menikah, kira-kira di usia 27 tahun, profesinya seorang guru honor di sebuah madrasah ibtidaiyah, bercita-cita dan mendaftarkan diri umroh, ingin membawa sekalian dengan ibunya. Cerita ini semakin unik, simak baik-baik. Insya Allah saya sambung bagaimana cerita selanjutnya yang sangat seru.